Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan sejarah dan historiografi. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber sejarah dan peninggalan masa lampau dalam rangka menghasilkan gambaran yang benar tentang suatu. Tujuan metode sejarah untuk memperoleh hasil penelitian yang bermutu serta dapat diakui dan dipercaya masyarakat. Proses metodologis merupakan langkah-langkah atau proses yang digunakan dalam mencari dan menemukan jalan menuju kebenaran sejarah. Berikut ini langkah-langkah penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo. Pertama, pemilihan topik. Yang kedua, heuristik atau pengumpulan sumber-sumber atau data. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sejarah. Yang keempat, interpretasi. Dan kelima adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah. 1. Pemilihan topik. Pemilihan topik hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Pertama, unik. Topik yang dipilih mengandung rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membacanya. Kedua, bernilai. Permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi masyarakat. Ketiga, kesatuan. Unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. Keempat, orisinal. Topik yang dipilih merupakan sebuah upaya untuk melakukan sebuah pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Kelima, praktis. Data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki peneliti. Keenam, kedekatan emosional. Peneliti suka dan tertarik dengan topik yang dipilihnya. Hal ini menjadi penting sebab penelitian dilakukan dengan senang hati, lebih besar kemungkinannya menghasilkan penelitian yang bermutu dibanding penelitian yang dilakukan setengah hati. Dan yang ketujuh adalah kedekatan intelektual. Peneliti menguasai topik yang dipilih. Langkah yang kedua yaitu heuristik, pengumpulan sumber-sumber atau data. Heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskein, yang artinya mencari atau menemukan. Proses ini merupakan proses pengumpulan data sejarah sebanyak-banyaknya terkait dengan topik yang sudah dipilih. Sumber sejarah, kumpulan fakta atau informasi-informasi yang menjadi dasar bagi analisis dan interpretasi penulis. Informasi sejarah yang terdapat dalam data disebut dengan sumber sejarah. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sumber atau data primer dan sumber atau data sekunder. Sumber atau data primer adalah sumber yang ditulis oleh orang yang menjadi pelaku atau menyaksikan peristiwa tersebut. Contohnya, sumber primer kuat berupa naskah dekret Presiden 5 Juli 1959. Sumber primer sejaman, contohnya koran-koran pada masa dekret Presiden 5 Juli 1959. Contoh lain sumber primer yaitu dokumen, laporan, catatan, notulen, benda peninggalan, artefak, dan foto. Kemudian sumber atau data sekunder, sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Contoh lain berupa informasi yang diperoleh dari buku teks, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan referensi lain. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi tiga, sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tulisan, sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah, diantaranya naskah, prasasti, buku, arsip, dan koran. Sumber lisan, keterangan yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah. Sumber lisan dibagi menjadi dua, yakni sejarah lisan dan tradisi lisan. Sejarah lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku dan saksi sejarah dan sangat erat kaitannya dengan wawancara dan alat perekam suara. Adapun tradisi lisan adalah
tradisi bercerita mengenai masa lalu yang berkembang di masyarakat, misalnya tradisi dan legenda. Sumber benda berupa sumber berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya, bangunan bersejarah, artefak, peralatan penunjang kegiatan manusia, dan foto. Menurut Rainer, sumber sejarah terbagi menjadi dua, sumber material dan sumber imaterial. Sumber material terdiri atas sumber tulisan dan sumber tidak tertulis. Sedangkan sumber imaterial, sumber yang tidak berwujud seperti lembaga, tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat. Beberapa masalah yang kerap muncul terkait sumber sejarah yang sudah didapatkan antara lain, pertama, sumber sudah sangat tua. Kedua, sumber tidak boleh sembarangan dibaca, pada daerah tertentu yang boleh membaca hanya orang-orang tertentu. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. Yang keempat, lebih banyak menggunakan tulisan tangan, sehingga sumber sangat tua. Yang kelima, sumber masih tertutup. Batas dibukanya sumber sekitar 25 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi. Cara dalam menentukan usia peninggalan sejarah yakni yang pertama tipologi adalah menentukan usia peninggalan sejarah dengan melihat bentuk. Semakin sederhana maka semakin tua juga usia peninggalan tersebut. Yang kedua stratigrafi adalah menentukan usia peninggalan sejarah dengan berdasar pada lapisan tanah manakah peninggalan tersebut ditemukan. Semakin dalam lokasi penemuan maka makin tua pula usianya. Yang ketiga kimiawi adalah menentukan usia peninggalan sejarah dengan berdasar pada unsur kimia apa saja yang terkandung pada peninggalan tersebut. Verifikasi atau kritik sejarah merupakan proses menguji keaslian dan keabsahan suatu sumber sejarah atau data. Verifikasi sangat berguna untuk menemukan fakta sejarah. Setiap sumber informasi harus diuji keaslian dan keabsahannya karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti prasangka, kondisi ekonomi, dan iklim politik saat penelitian berlangsung. Pengujian dilakukan dengan membanding-bandingkan semua data demi mendapatkan data yang paling mendekati kebenaran. Verifikasi atau kritik ada dua macam, yakni kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal adalah verifikasi terhadap kredibilitas atau kepercayaan data. Jadi menyangkut isi informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Dalam hal ini, peneliti harus bersikap objektif dan netral dalam menggunakan data yang diperoleh sehingga peristiwa sejarah itu terjamin kebenarannya. Kritik internal umumnya terkait erat dengan keabsahan atau validitas dan makna data. Kemudian kritik eksternal adalah kritik atau verifikasi terhadap keabsahan atau keakuratan dan keaslian atau autentisitas informasi atau dokumen, seperti bahannya maupun dokumen dengan tulisannya. Berdasarkan sifatnya, verifikasi dibagi menjadi dua, yaitu fakta keras, yaitu fakta yang telah diterima kebenarannya atau fakta yang sudah pasti dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Contohnya, pada 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua adalah fakta lunak, yaitu fakta yang masih memerlukan bukti yang kuat untuk diyakini kebenarannya. Contohnya, lokasi pusat kerajaan Sriwijaya belum dapat dipastikan dengan benar. Dan verifikasi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu fakta mental dan fakta sosial. Fakta mental yaitu fakta yang bersifat abstrak, misalnya perasaan, pandangan, keyakinan, dan kepercayaan. Contohnya pandangan para bangsawan terhadap nilai-nilai tradisi, seperti kebiasaan memberi sesajen. Kemudian fakta sosial yaitu konteks hubungan antara manusia dan situasi masyarakat pada saat peristiwa itu terjadi. Contohnya, bagaimana kondisi sosial masyarakat Majapahit pada saat Prabu Hayam Wuruk menjadi raja. Langkah yang keempat adalah interpretasi. Setelah diverifikasi, data lalu diinterpretasi. Terdapat dua jenis interpretasi. Yang pertama, interpretasi sintesis,
Dan yang kedua adalah interpretasi analisis. Interpretasi sintesis adalah peneliti merangkai fakta-fakta yang telah didapatkan serta melihat keterkaitan di antara fakta-fakta tersebut. Dan interpretasi analisis adalah melihat hubungan sebab akibat, menarik benang merah atau membuat konstruksinya sendiri atas peristiwa itu. Dan langkah yang kelima yaitu historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Latin, yaitu historiographia. Historia berarti sejarah atau narasi, dan graphia berarti penulisan. Historiografi merupakan tahap akhir dari metode sejarah, yakni berupa kegiatan menulis. Perkembangan historiografi di Indonesia yang pertama, historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern, dan historiografi nasional. Kita akan membahas ciri-ciri setiap historiografi ini di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.